Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya di Dinas PND Kabupaten Pelalawan bersama Bapak Kadis. Kita tanyakan mengenai pengembangan desa mulai dari awal sampai akhir sehingga desa tersebut bisa menjadi desa terbaik secara nasional. Tapi upaya itu sangat berat karena berbagai macam elemen harus dipenuhi. Sanggupkah Pelalawan minimal masuk 3 besar secara nasional desa terbaik? Mana Pak Kadis? Ya, setiap tahun sebenarnya kita mengikuti lomba desa namanya kan, lomba desa. Namun tentu semua kondisi saat ini terutama aspek keuangan itu sangat terbatas sehingga kita mungkin ke depan itu hanya melakukan seleksi-seleksi terbatas saja terhadap brand desa terbaik kita. Dan kita punya catatan-catatan bahwa beberapa desa kita layak ditampilkan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Karena sejarah Pelalawan sudah pernah sampai ke tingkat nasional. Ya, ini mungkin sejarah masa lalu Yeah. Pak Kadis ya, kan kita pernah. Jadi kan mendulang air di apa itu sangat sulit ya. Gimana caranya? Jadi kan kalau dalam kalau dana banyak gampang lah gitu. Di jalan tersiok-siok tadi bisa meraih emas itu gimana? Ya, bagaimanapun kita mendorong pemberdayaan masyarakat itulah TV ya, kebersamaan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana mereka bisa tata kelola pemerintahannya, menata kinerja kepala desa, bagaimana melayani masyarakat, kemudian bagaimana mereka swadaya bisa membangun dengan keterbatasan sumber daya yang ada. ADD juga tahun depan akan mengalami penurunan, DD juga akan mengalami penurunan, tapi semangat mereka untuk membangun kan harus tetap dilakukan dengan bergotong royongan dan segala macamnya. Itu menjadi catatan-catatan kita dalam melakukan penilaian-penilaian di tingkat desa. Ya, karena memang kan bukan cuma Pelalawan, berarti kabupaten lain di Riau bahkan di Indonesia ini kan kena ada pencipta secara nasional kan gitu. Ya, Itu mengalami kan, tapi lomba desa tetap berjalan gitu kan. Semuanya tersiok-siok tapi pengen juara satu gitu. iya. Lomba desa itu dilakukan secara berjenjang. Apakah tahun depan masih ada, kita belum menunggu petunjuk. Apakah di tingkat provinsi melakukan, tapi biasanya tiap tahun dilakukan. Ya berarti ada upaya kita. Secara apalah untuk Pelalawan kan mas dulu tuh bisa dikembalikan ya Bang untuk di kejayaan sekarang ini gitu. Ya, semua desa tumbuh dan berkembang ya. Satu kita desa mandiri juga banyak. Semua desa akan berkompetisi untuk tampil lebih baik. Semua kabupaten di Indonesia juga akan berupaya. Bukan tidak mungkin kita akan meraih lagi, bisa saja. Untuk selain pembinaan Bang, pembekalan untuk perangkat desa Bang di Pelalawan gitu. Pembangunan desa perlu kita lakukan. Contoh, kadang tim kita langsung turun ke per kecamatan. Kadang mereka konsultasi ke sini. Dalam rakor-rakor mungkin karena keterbatasan anggaran kita tidak melakukan di tingkat kabupaten, tapi kita dilakukan di tingkat kecamatan secara badan kerjasama antar desa, BKAD di desa melakukan pembinaan, terutama tata kelola keuangan karena sangat dinamis ya aturan-aturan yang berkembang itu sehingga perlu dilakukan bimbingan. Mengenai tata keuangan Bang di desa kan berubah sementara di desa ini kan sumber dayanya ya mamamnya banyak juga yang masih tidak ahli lah di bidang manajemen akuntan. Itu gimana Bang? Itu kita latih. Mereka langsung hampir setiap hari kalau diperhatikan di ruangan admin kita antri, perangkat desa hadir, konsultasi ada secara online, Zoom, kemudian ada di grup juga, ada mereka hadir langsung di sini, ada kita yang diundang ke Kuala Kampar, kemarin kita saya hadir, diundang ke kecamatan-kecamatan. Nanti kita jemput bola lah ya? Iya, ya. Nah, karena kalau Kuala Kampar mereka rame-rame di sini kan ongkosnya besar. Kita turun ke sana 3 hari. Mulai dari malam itu saya pembukaan sampai 2 malam berturut-turut itu intens kita lakukan pembinaan untuk penata tata kelola keuangan. Berarti untuk presentasi Pelalawan yang untuk desa nih tata keuangan ini kira-kira berapa prestasi yang udah mampu lah mereka gitu? Secara umum mereka mampu, semua mampu. Itu kita harus kawal, jangan sampai terjadi salah posting, salah penginputan, lain mata anggaran lain yang diajukan, lain penggunaan, kan itu yang harus ditata kelola itu. Ya tapi kan ada perubahan-perubahan 3 bulan, ada perubahan 3 bulan. Ini kan salah. Kita tetap bisa juga. Kita sesuaikan. Terus desa ngikutinnya gimana? Ya bisa, kita pandu. Kalau ada perubahan kita jelaskan.
Oh, Timing-timing kapan mereka harus mengajukan pencairan, kenapa laporan harus mereka sampaikan melalui online, itu kita sampaikan. Kita ingatkan, jangan sampai terlambat. ya kan sering juga dia terlambat kan karena Makanya kurang paham diingatkan, gitu ya. kita ingatkan. Pendamping kita gimana Bang untuk Jalan. berjalan? Per desa berapa orang? Bang? Kita tidak memfokuskan pengendalian desa, tapi kita pengendalian kita dari kabupaten kita lakukan. Kita tetap ya. Untuk tata kelola keuangan kita kendalikan dari sini. Kendalikan dari sini. Bagaimana mengelola keuangan. Ya karena sering juga kan desa ini kan telat melapor karena kurang Itu kita harus paham. ingatkan. Ya. Tinggal by phone, panggil Pak Kades, atau disurati, atau kita lakukan Zoom. Bisa, metode banyak. Gerak cepat. Berarti ya. Ya ada misalnya wawancara Bapak Kadipem dari Kabupaten Pelawan, beliau beserta semua perangkat staf berupaya keras untuk tetap membuat desa menjadi desa terbaik dengan pelayanan terbaik, tata keuangan juga menjadi terbaik, walaupun banyak yang kurang paham dengan sering diadakan pelatihan pembinaan, tentunya mereka semakin paham. Ke depan dulu Pelawan pernah masuk secara nasional desa terbaik, harapan Bapak Kadipem Pelawan ke tahun ini atau tahun depan bisa juga masuk terbaik secara nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.